Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 10H di sini akan membahas tentang pengolahan limbah B3. Pengertian dan jenis limbah B3. Limbah B3 yaitu limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat beracun dan berbahaya sehingga dapat berdampak negatif pada lingkungan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Limbah B3 dapat berasal dari kegiatan industri, kegiatan rumah sakit, kegiatan rumah tangga, dan kegiatan pertanian. Ada beberapa metode pengolahan untuk mengatasi limbah B3. Yang pertama yaitu pengolahan dengan metode stabilisasi, yaitu dengan cara penambahan zat kimia yang dicampur dengan limbah B3. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kecepatan perpindahan limbah B3 agar tidak mencemari area tertentu. Proses pengolahan stabilisasi ini, seluruh bagian limbah B3 yang toksik diikat dan ditambahkan media pengikat atau pengubah. Biasanya proses ini berada pada pengolahan zat limbah B3 untuk produksi limbah cair. Pengolahan dengan metode solidifikasi, yaitu metode pengolahan zat limbah B3 solidifikasi yang menggunakan aditif. Sama seperti metode stabilisasi, metode ini bertujuan untuk mereduksi tingkat racun dan mobilitas limbah B3. Bahan baku yang dapat digunakan untuk proses stabilisasi dan solidifikasi biasanya kapur, semen, dan bahan termoplastik. Pengolahan dengan metode insinerasi. Metode pengolahan limbah berikutnya adalah insinerasi atau pembakaran. Proses ini diterapkan agar bertujuan untuk mengecilkan volume limbah B3. Proses pengolahan zat limbah insinerasi biasanya terdapat pada sektor industri limbah rumah sakit atau sampah medis. Selain itu, metode ini juga dapat digunakan untuk sampah industri yang dapat hancur dengan temperatur tinggi. Metode pengolahan insinerasi ini wajib dilakukan pengawasan secara ketat agar zat limbah B3 yang dibakar benar-benar hancur dan tidak mencemari area lain selain area pembakaran. Yang selanjutnya adalah pengolahan dengan metode termal. Metode pengolahan limbah B3 menggunakan suhu tinggi yang memang tidak berbeda jauh dengan proses insinerasi. Hanya saja limbah yang harus dimasukkan ke dalam pengolahan atau penghancuran secara termal harus limbah yang tingkat toksifikasinya tinggi dan sangat berbahaya. Ketika menggunakan metode penghancuran limbah B3 dengan metode termal, wajib dilakukan pengawasan terhadap gas emisi yang keluar. Proses pembakaran harus efisien agar tidak menimbulkan pencemaran baru pada lingkungan. Materi selanjutnya ada pengolahan dengan metode bioremediasi. Metode pengolahan ini menggunakan bakteri atau mikroorganisme untuk mengurai limbah B3. Dibutuhkan enzim dari bakteri tersebut untuk dapat mengurangi limbah B3 yang ada. Kelebihan proses ini adalah lebih ramah lingkungan dan tidak adanya polusi kimia. Kekurangannya adalah proses pengurangan yang relatif membutuhkan waktu lama. Maka dari itu, metode satu ini hanya lebih efektif untuk dilakukan dalam skala yang lebih kecil, seperti limbah rumah tangga, skala kecil, dan lain-lain.